Teman-teman, ini ada berita menarik sekaligus memprihatinkan. Ini saya baca nih. Kementerian Dalam Negeri blokir data kepegawaian ASN di 67 Pemda, termasuk Surabaya dan Jawa Timur. Ini berita. Anda bisa baca di media massa atau di media sosial karena sudah viral sekarang ini. Kenapa diblokir? Terkait dengan pembangkangan 67 Pemda itu terhadap rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Komisi ASN, terkait dengan netralitas ASN dalam pemilu kada. Proses-prosesnya masih berlangsung sekarang. Mendagri turun tangan karena mereka tidak patuh. Akhirnya sepertinya memblokir. Apakah betul-betul diblokir atau tidak? Nanti kita lihat. Tapi ini isyarat yang sangat serius sebetulnya, bahwa Pemda membangkang pada aturan, kepala daerah membangkang pada aturan. Ini intinya. Siapa yang dipermalukan? Instansi pemerintah pusat, yaitu KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian tentu saja Bawaslu, karena Bawaslu dianggap adanya kan sampai daerah sebetulnya. Coba Bawaslu di pusat, di provinsi, kabupaten, kota. Tapi mereka nggak jalan. Padahal kalau ASN itu tidak netral, pelanggaran pemilu kan sebetulnya. Jadi nggak perlu tunggu KASN, Bawaslu harusnya turun tangan. Yang ketiga, Menteri Dalam Negeri. Nah, kita tunggu ini. Apakah mereka patuh kemudian setelah adanya instruksi atau kebijakan pemblokiran ini? Kalau toh tetap mereka tidak patuh, berarti benar-benar sedang menantang sekaligus mempermalukan Menteri Dalam Negeri. Pak Mendagri ini seorang polisi, kita tunggu aksi selanjutnya atau kebijakan lanjutannya. Apakah tetap mau melihat para kepala daerah membangkang terhadap aturan atau tidak? Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka membangkang? Ini yang menarik, harus diperhatikan juga. Satu, karena mereka ini punya kepentingan, petahana punya kepentingan untuk menjadikan mereka sendiri kembali menang, menjabat sebagai kepala daerah periode selanjutnya. Dan ASN, pejabat strukturalnya sampai pada aparat biasa di pemerintah daerah itu dimanfaatkan secara efektif karena di bawah kendali kepala daerah. Ingat, kepala daerah itu pembina kepegawaian di daerah. Jadi kalau mereka tidak patuh pada kehendak politik pembina kepegawaian atau kepala daerah sebagai pejabat politik, mereka akan terancam, akan dinonjolkan dan sebagainya. Jadi ancaman bagi ASN. Yang kedua, karena memang aturan yang dibuat tidak memberi efek jerah terhadap para kepala daerah. Nah, kalau mereka tidak patuh kan tidak ada sanksinya. Nah, tidak patuh pada perintah Mendagri pun tidak ada sanksinya karena mereka tetap jadi kepala daerah. Inilah wajah pemerintahan kita sekarang ini. Kadang saling mempermalukan karena jabatan dan kekuasaan bisa mempermalukan orang lain, menjadikan Pak Mendagri pun tidak dihargai. Nah, saya kira ini menjadi perhatian serius untuk kita semua, warga bangsa ini secara keseluruhan. Kenapa? Harusnya role model itu ada pada kepala daerah. Role model untuk apa? Atau dalam arti apa? Kepatuhan terhadap hukum. Tapi sekarang kan bukan patuh pada hukum, takut pada sanksi hukum. Nah, sekarang rekomendasi KASN kan tidak ada sanksi hukumnya. Mereka tidak mungkin dipenjara karena rekomendasi itu. Oleh karena itu membangkang pun tidak apa-apa. Jadi tidak menjadi role model. Dari segi perilaku juga saya kira banyak yang tidak menjadi role model, tapi tetap dibiarkan karena pejabat politik mereka otonom di daerah. Saya kira kita tunggu
langkah atau kebijakan lanjutan dari Menteri Dalam Negeri? Apakah tetap mau dipermalukan oleh para pejabat di daerah yang tidak bisa dikatakan sebagai role model kepala daerah itu? Nah, kita lihat. Terima kasih. Salam Indonesia.